Nah, saya kan pernah bilang bahwa saya itu pernah menjadi, ya bisa dibilang, regional manager ya, megang 4 negara di multinational company: Indonesia, Malaysia, Sri Lanka, Bangladesh. Itu pun sibuknya kalah ketika saya menjadi dosen. Ternyata jadi dosen tuh sibuk banget ya, banyak sekali kerjaan itu. Saya mulai mikir-mikir, kenapa ya kok jadi dosen itu bisa sibuk banget bahkan dibanding pekerjaan sebagai seorang manajer regional yang memegang berbagai macam negara. Nah, kemudian saya akhirnya berpikir-pikir. Saya mikir bahwa sebenarnya dosen itu ibarat kata, kalau misalnya ini adalah suatu perusahaan, adalah perusahaan yang berbasiskan proyek. Jadi yang revenue berdasarkan proyek. Kenapa? Karena dosen itu kan sebenarnya ada 3 hal ya, ada tridharma kita sebutnya. Satu, pengajaran; dua, penelitian; tiga, pengabdian masyarakat, gitu ya. Pengajaran adalah sesuatu yang mungkin bisa dibilang repetitif, walaupun sebenarnya nggak repetitif banget, karena dosen tuh harus selalu mengupdate, mengupdate ilmunya ya. Jadi kalau ada ilmu baru, nanti bahan ajarnya diperbarui lagi gitu. Kalau dia mendapatkan insight baru, bahan ajarnya diperbarui lagi gitu. Jadi sebenarnya eh, tetap tetap berulang, tapi tetap improve all the time gitu ya. Apalagi gimana caranya supaya relate sama mahasiswa yang diajar, itu satu. Hanya yang dua tadi, pengabdian masyarakat dan juga penelitian, itu adalah berbasis proyek. Itu benar-benar berbasis proyek. Jadi saya melihat bahwa skill yang dibutuhkan oleh seorang dosen itu ternyata banyak. Waktu saya di perusahaan multinational company tersebut, yang juga berbasis proyek, perusahaan yang berbasis proyek artinya semua revenue kita berdasarkan proyek, itu ada berbagai macam fungsi ya. Kalau misalkan dia leader tuh ada berbagai macam fungsi leader atau manager yang diperankan oleh banyak orang. Contohnya, misalnya ada account manager. Account manager tuh atau sales manager lah atau apa, fungsinya adalah dia untuk menggolkan proyek gitu ya, menggolkan proyek. Kemudian ada juga eh, namanya project manager. Jadi dia akan apa istilahnya ya, mengawal proyek tersebut dari awal sampai akhir supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan timingnya gitu. Kemudian ada juga entah eh, teknologi, solusi manager ya, solution manager kah, atau mungkin arsitek kah, itu adalah yang ngomongin masalah kontennya gitu ya, atau si konten daripada proyek tersebut gitu, dan itu harus dikawal juga. Nah, kemudian ada juga eh, di beberapa jenis multinational company itu ada namanya line manager. Nah, line manager ini adalah yang misalnya membantu atau semacam HR lah ya, bisa bukan HR juga sih, tapi yang membantu setiap tim, setiap orang untuk memiliki skill yang bagus gitu ya, skill yang mumpuni untuk mengerjakan proyek tersebut, baik engineer-nya, admin-nya, eh, project manajernya, semuanya itu akan ada pelatihannya, skillnya akan dibangun gitu. Nah, ternyata ketika waktu saya di multinational company tersebut, banyak fungsi-fungsi tersebut yang dikerjakan oleh banyak orang. Jadi misalnya account manager satu orang, project manager satu orang, solution manager, arsitek atau apa satu orang. Kemudian line manager tadi yang membantu menaikkan skill itu juga satu orang, ya kan. Ketika kita menjadi dosen, ternyata itu semua dikumpulin jadi satu orang, si dosen itu sendiri gitu. Jadi dosen tuh harus bisa sebagai seorang account manager ya, bagaimana cara dia menggolkan eh, si proyek tersebut atau proyek penelitian tersebut atau proyek pengabdian masyarakat tersebut ya.
Kemudian harus juga bisa menjadi seorang project manager, diatur tuh waktunya, waktu penelitiannya, siapa ngerjain siapa, budgeterinya bagaimana, semuanya diatur gitu kan. Kemudian lagi harus bisa juga menjadi semacam solution manajernya, artinya yang mengawal kontennya gitu. Mengawal konten tersebut, bahkan beberapa dosen adalah yang menulis sendiri konten tersebut gitu ya. Kemudian apalagi? Line manager. Nah, misalnya kita sendiri harus skillnya naik. Kalau dosen tersebut misalnya ada asisten dosen, itu gimana caranya kita bisa memikirkan juga orang tersebut, asisten dosen, tim administrasi atau yang lain memiliki kemampuan yang makin lama makin naik gitu. Sehingga berbagai macam fungsi tadi ditempatkan dalam satu orang, which is si dosen tersebut. Alhasil sibuk banget makanya, karena banyak sekali tuntutannya, banyak sekali skill yang diminta dari seorang dosen untuk mengerjakan proyek-proyek tersebut ya. Karena memang kehidupan dosen sampai saat ini saya menjadi dosen adalah berbasis proyek gitu. Jadi mau nggak mau seorang dosen harus memiliki skill, kemampuan, fungsi tersebut dalam satu orang. Itulah menurut saya yang membuat saya yang membuat jauh lebih sibuk gitu daripada seharusnya. Nah, mungkin yang pertama perlu dilakukan oleh dosen adalah harus tahu dulu gitu. Ketika dia melakukan ini sebenarnya itu adalah fungsi apa atau skill apa. Ketika dia misalnya mengatur proyek, berarti dia sebagai seorang project manager. Kalau dia sedang mengejar proyek, itu artinya dia di account manager, atau dia menjadi solution manajernya kah, atau si content manajernya kah gitu. Dan bahkan mungkin banyak sekali fungsi-fungsi yang lain seperti fungsi editor atau fungsi lain yang harus dikerjakan oleh si dosen tersebut. Nah, pertama itu menyadari itu dulu menurut saya penting banget sebagai seorang dosen agar dia tahu bahwa ada skill-skill yang harus eh, dia naikkan. Misalnya sebagai seorang project manager minimal baca atau nonton konten-konten tentang project manager kah, atau sebagai seorang account manager kah gitu, atau budgetary kah, semuanya dilakukan. Nah, yang kedua adalah bagaimana caranya bisa membuat grup, misalnya yang bisa grouping research gitu, dan membagi-bagi fungsi-fungsi tersebut gitu. Misalnya ada salah satu dosen yang kayaknya ini jago sekali nyari proyek gitu ya. Nah, itu mungkin bisa ditempatkan sebagai salah satu orang yang difokuskan akan mencari proyek tersebut. Sementara yang lain yang sepertinya sangat jago ngurusin timeline segala macam bisa jadi sebagai project manager, di tempat lain mungkin misalnya sebagai si kontennya atau dari inti dari penelitian itu tersebut. Pengabdian masyarakat juga seperti itu sebenarnya. Ada mungkin relationship manager segala macam. Nah, itu fungsi-fungsinya tuh banyak sekali yang harus bisa dilakukan oleh seorang dosen. Makanya kelihatannya sibuk banget. Cuma mungkin setelah kita menyadari bahwa tuntutannya adalah seperti itu, skillnya seperti itu, mungkin harusnya bisa terasa lebih ringan sedikit. Artinya kita tahu kita mesti ngapain gitu. Jadi gak kayak overwhelm sekali. Oh gila, ini mesti ngerjain, ini mesti ngerjain, itu banyak sekali memang. Tapi kalau kita tahu minimal apa yang dituntut oleh kita, skill yang dituntut oleh kita, harusnya sih bisa lebih light sedikit, lebih ringan sedikit, sehingga pada saat kita sebagai dosen melakukan kegiatan kita sehari-hari, which is Tridharma, pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat, should be way much better ya. Should be way much, at least walaupun tidak ringan, tapi bisa teratur gitu, bisa kita klaster-klasterkan, bisa kita bisa kita tempatkan apa yang harus kita lakukan, kita petakan, dan bagaimana cara melakukannya.